Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 19210099 dari Prodi Manajemen Universitas Chandra Bagra. Di sini saya ingin memaparkan tugas presentasi dari Manajemen Strategi dengan dosen pendamping yaitu Bapak Yanwar Saksono, SMMM. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pentingnya manajemen strategi bagi perusahaan. Beberapa alasan utama tentang pentingnya penerapan strategi manajemen bagi perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama, memberi arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, ada membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Yang kelima, ada aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang keenam, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Yang ketujuh, keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaan. Yang kedelapan, ada kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Dengan manajemen strategi, diharapkan strategi benar-benar dapat dikelola sehingga strategi dapat diimplementasikan untuk mewarnai dan mengintegrasikan semua keputusan dan tindakan dalam organisasi rincian. Tahapan kegiatan untuk menjalankan strategi adalah sebagai berikut, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah perumusan strategi, yang kedua perencanaan tindakan, dan yang terakhir adalah implementasi. Manajemen biasanya didefinisikan sebagai fungsi manajer, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Jadi dapat dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses. Proses merupakan suatu cara sistematik yang sudah ditetapkan untuk melakukan kegiatan. Dengan merujuk pada definisi di atas, maka manajemen berarti suatu proses yang menekankan keterlibatan dan aktivitas yang saling terkait untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Henry Fayol menyatakan bahwa manajer melakukan 5 fungsi-fungsi manajemen. Yang utama, pertama, manajer merencanakan plan apa yang akan mereka lakukan, kemudian mengorganisasikan untuk mencapai rencana tersebut. Selanjutnya mereka menyusun staffing organisasi mereka dengan sumber daya yang diperlukan. Dengan sumber daya yang ada, mereka mengarahkan diri untuk melaksanakan rencana. Akhirnya mereka mengendalikan kontrol sumber daya, menjaga agar tetap beroperasi secara optimal. Manajemen strategi membantu perusahaan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang tidak siap diantisipasi oleh perusahaan. Dalam kondisi sekarang, krisis ekonomi global adalah kendala utama yang sering diabaikan oleh semua perusahaan ketika situasi ekonomi sedang baik dan menguntungkan. Namun ketika situasi berubah terbalik, maka peran manajemen strategi menjadi sangat penting dan diperlukan. Akan sangat terlambat bagi perusahaan untuk menerapkan manajemen strategi ketika perusahaan sudah di ambang masalah besar. Karena waktu tidak bisa diprediksi dan situasi tidak bisa kita perkirakan, manajemen strategi membantu organisasi mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur informasi. Mereka melacak tren industri dan kompetitif, mengembangkan model peramalan dan skenario analisis. Evaluasi kinerja perusahaan dan divisi, slot baru, peluang pasar, ancaman, mengidentifikasi bisnis kreatif, dan mengembangkan rencana aksi. Manajemen strategi memiliki tujuan jangka pendek tonggak organisasi yang harus dicapai untuk mencapai tujuan jangka panjang. Seperti tujuan jangka panjang, tujuan tahunan harus terukur, kuantitatif, menantang, realistis, konsisten, dan diprioritaskan. Mereka harus ditetapkan pada perusahaan, divisi, dan difungsional di tingkat organisasi yang besar. Tujuan tahunan harus dinyatakan dalam hal manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, operasional, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi. Sasaran tahunan diperlukan untuk setiap tujuan jangka panjang. Tujuan tahunan khususnya penting dalam strategi implementasi, sedangkan tujuan jangka panjang sangat penting dalam perumusan strategi. Tujuan tahunan merupakan tujuan dasar untuk mengalokasikan sumber daya kebijakan. Kebijakan merupakan sasaran
tahunan yang akan dicapai. Kebijakan mencakup pedoman, peraturan, dan prosedur yang didirikan untuk mendukung upaya-upaya untuk mencapai tujuan yang dinyatakan. Perubahan pada salah satu komponen utama dalam model dapat mewajibkan perubahan pada salah satu atau seluruh komponen lainnya. Misalnya, perubahan ekonomi dapat merupakan kesempatan yang besar dan memerlukan perubahan dalam jangka panjang dan tujuan-tujuan strategi. Kegagalan tahunan untuk mencapai tujuan dapat memerlukan perubahan dalam kebijakan atau saingan utama dari perubahan strategi dapat memerlukan perubahan misi yang kuat. Oleh karena itu, strategi, formulasi, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan harus dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya pada akhir tahun atau semanuali. Proses manajemen strategi tidak pernah benar-benar berakhir. Penerapan dari proses manajemen strategi biasanya lebih formal dan lebih besar di organisasi yang besar. Perusahaan yang memiliki banyak divisi, produk, pasar, dan teknologi juga cenderung lebih formal dalam penerapan konsep manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi berikutnya adalah keunggulan utama manajemen strategi: proaktif dalam membentuk masa depan perusahaan dalam melakukan tindakan merumuskan manajemen strategi yang lebih baik, sistematis, logis, rasional, dan pendekatan. Dari sisi keuangan, meningkatkan produktivitas, peningkatan penjualan, peningkatan profitabilitas. Manfaat non-keuangan, meningkatkan produktivitas karyawan, dan pemahaman strategi kompetitor. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategi lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan orang-orang yang tidak. Perusahaan yang menggunakan manajemen strategi menunjukkan peningkatan signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa perencanaan kegiatan sistematis. Berikut pemaparan atau presentasi dari pentingnya manajemen strategi di perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.